Kita lanjutkan kuliah kita hari ini. Kita akan membahas tentang model dari pembangkit. Nah, dalam distribusi atau yang kita sebut distributed generation gitu ya. Nah, ini adalah pembangkit yang memiliki rating tegangan distribusi, gitu ya. Jadi kalau kapasitas mungkin antara 0 sampai ya mungkin pembangkit yang kecil gitu ya, mikro, piko gitu. Kemudian ratingnya dayanya antara 0 sampai 10 megawatt itu bisa dimasukkan dalam distributed generation. Karena biasanya rating segitu masih mampu dihandle untuk arus yang memiliki rating mungkin sekitar 20 kV di Indonesia gitu ya. Gitu. Nah, di sini biasanya dia adalah small scale. Gitu ya, antara 0 sampai 10 MW. Gitu. Terus kemudian renewable biasanya baik dia mikrohidro maupun angin maupun surya gitu ya, tapi juga bisa juga dia genset gitu ya. Gitu. Asalkan yang masuk langsung ke distribusi maka itu adalah distributed generation. Nah, bisa juga dia embedded dengan rectifier gitu ya, dengan exciter gitu. Kita embedded atau dispose. Nah, beberapa keuntungan pembangkit yang sifatnya distributed generation ini gitu ya. Yang pertama adalah mengurangi losses. Seperti yang kita tahu bahwa dengan adanya pembangkitan gitu ya, maka kita bisa menginjek baik tegangan maupun daya pada suatu jaringan, sehingga losses lain pada suatu jaringan itu akan berkurang dengan adanya distributed generation ini. Terus kemudian dengan mengurangi losses lain ini tentu saja meningkatkan dari kualitas dayanya gitu ya. Terus kemudian daripada kita buat GI, daripada kita buat GH baru gitu ya. Nah, ini kita bisa mengadakan distributed generation sehingga dia mengurangi investasi untuk up rating tegangan. Kemudian mengenai masalah cost, DG ini juga rendah, power cost operating. Kemudian yang terakhir mengurangi emisi besar. Seperti yang kita ketahui, jika pembangkit misal PLTU besar gitu ya, maka emisinya juga sangat besar. Jika DG, distributed generation, maka itu akan mengurangi emisi. Nah, ini juga distributed generation ini nanti akan menjadi tren untuk smart grid gitu ya. Jadi untuk grid-grid yang kecil itu biasanya kita menggunakan distributed generation ini. Nah, jenis dari
distributed generation gitu ya. Yang pertama adalah ada dua jenis gitu ya, jenis. Ada Pekinot gitu ya. Pekinot ini adalah konstan power factor gitu ya, model. Nah, jadi namanya Pekinot gitu ya. Tapi yang kita atur sebetulnya itu adalah power factornya. Nah, ini jenisnya adalah small distributed generation, baik dia sinkron maupun induksi gitu ya, untuk pembangkitnya. Nah, yang dimodelkan dengan bentuk gambar, misal ini bus gitu ya, feeder. Terus kemudian di sini ada apa? Pembangkitnya gitu. Di sini ada IG1. Di sini adalah PG1 plus G1 itu. Dengan model beban yang ada di situ gitu ya, yaitu adalah PL1 plus GL1 dengan nilainya yang ada di sini adalah ILOAD1 gitu. Nah, di sini gitu ya, kita punya konstan power load dengan persamaan, yaitu adalah IL1 sama dengan PL1 ditambah JGL1 dibagi V1. Nah, ini adalah konjugat ya, tentu saja nilai ILOAD-nya. Nah, kita juga punya konstan negatif power load. Nah, besarnya dari IG1 ini PG1 ditambah JG1 dibagi V1. Nah, rating ya. V1 ini adalah tegangan rating. Tegangan yang ada di bus gitu ya. Jadi tergantung settingannya berapa. Bisa menggunakan AVR, bisa menggunakan LTC. Tapi biasanya di sini nilai yang dihasilkan pembangkit ini nanti akan menghasilkan nilai V1 yang ada di busnya. Jangan lupa konjugit. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah PV node. Nah, ini adalah bagaimana kita membuat konstan terminal voltage. Jadi yang kita asumsikan adalah bus, tegangan pada bus itu voltage-nya konstan. Nah, ini biasanya DG gitu ya, DG dengan AVR, automatic voltage regulator, dan nilai VG-nya gitu ya, VG-nya itu konstan karena PV node ya, konstan, yaitu adalah V pada bus gitu, pada bus generator ya. Nah, biasanya diwujudkan dalam bentuk model
gambarnya gitu ya. Sini adalah VG gitu. VG, sedangkan model bebannya yaitu adalah PLJ ditambah JGLJ gitu. Di sini adalah arus dari ILJ. Nah, ini untuk persamaannya juga sama gitu ya, I dibagi VG karena VG-nya konstan, maka Anda bisa menghitung menggunakan P dibagi V konstan yang ada di situ, maka itu akan mendapatkan arus ILJ gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, model utama yang biasa sering dipakai yaitu adalah model generator sinkron. Nah, model generator sinkron ini gitu ya, apapun penggeraknya gitu ya, biasanya diwujudkan dalam bentuk generator sinkron. Dia punya EG di sini atau GGL dan juga punya XG gitu ya, hambatan dalam. Nah, baru kemudian di sini di bus gitu ya, ini ada VG gitu. Nah, VG ini keluaran tentu saja ya, keluaran dari keluaran dari pembangkit gitu ya. Kita singkat di sini GS gitu ya, generator sinkron. Nah, model dari generator sinkron ini mau dipakai apa? Dipakai salah satunya, yang pertama adalah GS sebagai PV node. Nah, PV node dulu. Nah, ini berarti PF konstan. Maka PF-nya ini dikontrol oleh eksitasi generator. Nah, nilainya tentu saja adalah QG1 sama dengan PG1. Tangen cos inverse dari PFG1 gitu ya. Sedangkan nilai IG1-nya yaitu adalah PG1 ditambah JG1 dibagi VI atau V1 yang ada di bus gitu ya. Nah, kemudian gitu, yang kedua GS sebagai PV node. Jadi ini asumsinya terminal di busnya konstan. Terminal voltage konstan. Nah, berarti Q atau reactive power ini dikontrol oleh tegangan pada bus I atau bus 1 gitu ya, di atas pembangkit itu gitu ya. Nah, nilai perbedaan tegangannya yaitu adalah V nominal atau V spec gitu ya, V nominal dikurangi dari V bus I-nya berapa gitu. Dengan QG1 yaitu adalah VI
EG1 dikurangi VI dibagi XI. Nah, jadi kita harus tahu model transient lah, model X dari pembangkitnya, gitu ya. Nah, XI ini adalah reaktansi sensitif jika perhitungan reactive power lebih besar atau lebih kecil, maka DG GS ya berubah dari PV to PG0. Dan reactive power tetap pada batasnya. Gitu ya. Batasnya berapa yang ada di situ sesuai dengan regulasinya. Gitu ya, 5%, 10%, gitu ya. Nah, baru kemudian PV-nya segitu dikunci, misal 19, dia berubah menjadi PG0. Dia langsung membuat PF-nya konstan. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah GS sebagai PG0. Nah, namun ini bukan PF konstan tapi exciter konstan. Exciter konstan. Jadi misal exciternya kita terbatas, nah, maka kita bisa membuat sebagai PG0 dengan exciter konstan. Nah, ini bisa terjadi jika sumber EG1 gitu ya kurang dari sudut deltanya, dan aturan standar untuk VI-nya kurang dari sudut deltanya yang ada di situ. Nah, karena kenapa harus seperti ini? Karena saat kita membuat PG1 ini ya, EGI dikalikan VI dibagi XI, ini sudutnya itu harus delta dikurangi theta, gitu ya, untuk persamaan 1. Sedangkan untuk Q-nya GI dikalikan VI XI, nilainya adalah cos delta kurangi theta minus VI kuadrat dibagi XI. Nah, ini untuk yang kedua, gitu ya. Nah, dari persamaan ini, dari satu dan 2, gitu ya, maka kita bisa melihat Q untuk GI yaitu besarnya adalah EGI dikalikan VI dibagi XI kuadrat dikurangi P kuadrat GI. Ini
dikurangi VI kuadrat bagi XI. Nah, sedangkan untuk nilai IGI-nya yaitu adalah PGI ditambah JGGI dibagi VI. Jangan lupa konjugatnya, gitu ya. Yang plus jadi minus, yang minus jadi plus. Nah, ada juga selain pembangkit yang menggunakan generator sinkron, ada juga yang menggunakan model model power elektronik gitu ya. Selanjutnya yaitu adalah model nah ini contohnya PLTS gitu ya. Dia punya power elektronik untuk mengubah dari DC menjadi AC. Biasanya pembangkit-pembangkit yang dibangkitkan menggunakan DC, maka dia menggunakan power elektronik konverter gitu. Sehingga modelnya mulainya dari DC contoh saja di sini ada VD sudut delta dengan hambatan unit JXT. Baru di sini adalah VI sudut theta adalah grid. Nah, ini adalah baru di sini nilainya PG1 ditambah JGG1. Gitu ya. Nah, model ini juga ada dua. Yang pertama adalah voltage control dengan batasan reactive control. Nah, ini berarti dia bisa PG node atau PV node seperti yang tadi gitu ya. Maka nilai S max-nya yaitu adalah PG1 PF min. Berapa PF minimumnya? 0,8, 0,85 gitu ya. Sehingga untuk GG1 max-nya yaitu adalah S max kuadrat dikurangi PGE kuadrat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, model untuk power elektronik yaitu adalah model current mode.
maka besar Smax-nya itu adalah VI. Nah, speknya berapa sesuai dengan batasan dari yang diinginkan gitu ya, baik dia mau di seri mau di paralel, speknya berapa gitu. Dan untuk sama G1 nya yaitu adalah akar dari Smax kuadrat dikurangi PGI kuadrat. Nah, itu adalah dua mode untuk pembangkitan gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas juga di mata kuliah pembangkit untuk model pembangkit dan bagaimana mengatur DPV dan PG Node-nya. Baik, terima kasih.